Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mempersiapkan diri untuk mendengar sabda Tuhan. Mari kita mohon pimpinan Tuhan di dalam doa. Saat ini kami hendak bersama mendengar sabda-Mu. Urapilah kami semua Bapa, agar kami dimampukan untuk meyakini akan kebenaran sabda-Mu, dan dalam kegelisahan kami, dalam kecemasan kami sungguh dikuatkan dan dihibur melalui kebenaran sabda-Mu pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memohon. Amin. Salam jemaat yang dikasihi Tuhan. Bacaan pertama kita diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat 22 sampai 31. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitakan kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah Ia kekurangan apa-apa, karena Dialah yang memberikan hidup dan nafas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja, Ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan Ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Sebab kita ini keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Karena Ia telah menetapkan satu hari pada waktu mana Ia dengan adil akan menghakimi dunia oleh seorang yang telah ditentukannya, sesudah Ia memberikan kepada semua orang bukti tentang hal itu dengan membangkitkan Dia dari antara orang mati." Demikian sabda Tuhan. Bacaan tanggapan diambil dari Mazmur pasal 66 ayat 8 sampai 20. Yang demikian: Pujilah Allah kami, hai bangsa-bangsa, dan perdengarkanlah puji-pujian kepadanya. Ia mempertahankan jiwa kami di dalam hidup dan tidak membiarkan kaki kami goyah. Sebab Engkau telah menguji kami, ya Allah, telah memurnikan kami seperti orang memurnikan perak.
Engkau telah membawa kami ke dalam jaring, mengenakan beban pada pinggang kami. Engkau telah membiarkan orang-orang melintasi kepala kami. Kami telah menempuh api dan air, tetapi Engkau telah mengeluarkan kami sehingga bebas. Aku akan masuk ke dalam rumah-Mu dengan membawa korban-korban bakaran. Aku akan membayar kepadamu nazarku yang telah diucapkan bibirku dan dikatakan mulutku pada waktu aku susah. Korban-korban bakaran dari binatang gemuk akan kupersembahkan kepadamu, dengan asap korban dari domba-domba jantan. Aku akan menyediakan lembu-lembu dan kambing-kambing jantan. Marilah, dengarlah, hai kamu sekalian yang takut akan Allah. Aku hendak menceritakan apa yang dilakukannya terhadap diriku. Kepadanya aku telah berseru dengan mulutku. Kini dengan lidahku aku menyanyikan pujian. Seandainya ada niat jahat dalam hatiku, tentulah Tuhan tidak mau mendengar. Sesungguhnya Allah telah mendengar, Ia telah memperhatikan doa yang kuucapkan. Terpujilah Allah yang tidak menolak doaku dan tidak menjauhkan kasih setia-Nya daripadaku. Bacaan kedua diambil dari 1 Petrus 3 ayat 13 sampai 22. Beginilah firman Tuhan. Dan siapakah yang akan membuat jahat terhadap kamu, jika kamu rajin berbuat baik? Tetapi sekalipun kamu harus menderita juga karena kebenaran, kamu akan berbahagia. Sebab itu janganlah kamu takuti apa yang mereka takuti, dan janganlah gentar. Tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat dan dengan hati nurani yang murni, supaya mereka yang memfitnah kamu karena hidupmu yang saleh dalam Kristus menjadi malu karena fitnahan mereka itu. Sebab lebih baik menderita karena berbuat baik, jika hal itu dikehendaki Allah, daripada menderita karena berbuat jahat. Sebab juga Kristus telah mati sekali untuk segala dosa kita. Ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar, supaya Ia membawa kita kepada Allah. Ia yang telah dibunuh dalam keadaan sebagai manusia, tetapi yang telah dibangkitkan menurut roh, dan di dalam roh itu juga Ia pergi memberitakan Injil kepada roh-roh yang di dalam penjara, yaitu kepada roh-roh mereka yang dahulu pada waktu Nuh tidak taat kepada Allah, ketika Allah menanti dengan sabar waktu Nuh sedang mempersiapkan bahteranya, di mana hanya sedikit, yaitu 8 orang yang diselamatkan oleh air bah itu. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasnya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk
memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah setelah ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Bacaan Injil diambil dari Yohanes 14 ayat 15 sampai dengan ayat 21. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya, yaitu Roh kebenaran. Dunia tidak dapat menerima Dia, sebab dunia tidak melihat Dia dan tidak mengenal Dia. Tetapi kamu mengenal Dia, sebab Ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi. Tetapi kamu melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa-Ku, dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapa-Ku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Amin. Anak-anakku, Bapak Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, tema pada Minggu Paskah yang ke-6 saat ini adalah Ku tenang sebab Kau Allahku. Tema ini adalah kalimat akhir dari sebuah lagu dalam judul Lingkupiku. Saya akan menyanyikan bagian refrain. Di saat badai bergelora, ku akan terbang bersamamu. Bapa Kau Raja atas semesta, ku tenang sebab Kau Allahku. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saat ini di sekitar kita merasakan ketenangan. Aktivitas masyarakat berbeda dengan aktivitas sebelumnya. Toko-toko banyak yang tutup. Kegiatan-kegiatan perkantoran juga banyak yang tutup. Terlebih dengan PSBB saat ini. Merasakan suasana yang sangat tenang. Tetapi hal ini berbanding terbalik dengan apa yang justru ada dalam perasaan kita. Tidak jarang di antara kita yang sekarang ini justru merasakan kegelisahan dalam hati yang begitu besar. Jadi suasana lingkungan kita tenang, tapi batin atau hati kita justru merasakan sebuah kegelisahan.
Oleh karenanya, dengan tema "Ku tenang sebab Kau Allahku", ini menjadi alat bagi kita semua untuk kembali merenungkan dalam kegelisahan kita saat ini, bahwa kita masih memiliki Allah. Allah yang memberikan ketenangan bagi setiap umat yang percaya kepadanya. Kita akan belajar dari firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi dari bacaan leksionari. Yang pertama kita belajar dari Injil Yohanes pasal 14 ayat 15 sampai 21. Pada ayat yang ke-18 kita bisa mendengar sabda Tuhan yang sangat indah. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku datang kembali kepadamu. Firman ini sungguh menjanjikan bagi kita semua bahwa Allah tidak akan membiarkan kita sendirian. Bahkan gambaran sebagai yatim piatu yang sudah tidak memiliki ayah dan ibu. Tentu bagi orang dewasa, tidak memiliki ayah dan ibu tidak menjadi persoalan yang sangat berat. Tapi bagi seorang anak-anak, ketika dia sedang bertumbuh dan dia kehilangan bapak ibunya, tentu ini menjadi sebuah kebutuhan yang luar biasa untuk anak ini akan kehadiran orang lain untuk menolongnya. Firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sendirian. Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Dalam pergumulan dan pertumbuhan iman kita, dalam menghadapi suasana yang bisa membuat kita gelisah ini, Tuhan menjanjikan bahwa Tuhan tidak akan meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Yang kedua, dalam bacaan Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 22 sampai 31, di mana Paulus pada saat itu berada di Athena. Paulus mengingatkan tentang situasi pada saat itu di mana orang-orang Athena ini memiliki banyak patung sebagai perwujudan dari dewa-dewa yang mereka yakini atau mereka sembah. Tetapi menjadi sesuatu yang aneh karena justru di ayat 23 disebutkan di sini, sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Berbeda dengan keyakinan di dalam kekristenan bahwa Allah yang disembah adalah Allah yang sungguh dikenal. Paulus meyakini bahwa kehadiran Tuhan Yesus untuk menyelamatkan dunia ini adalah wujud dari kehadiran Allah yang sungguh Dia kenal itu. Sedangkan dalam bacaan 1 Petrus pasal 3 ayat 13 sampai 22, kita bisa belajar tentang bagaimana kebangkitan Kristus bukan hanya membebaskan kenajisan jasmani, tetapi justru kebangkitan Kristus itu adalah pembersihan hati nurani. Anak-anakku, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, kebangkitan Kristus yang membersihkan hati nurani bisa membuat kita memiliki hati nurani yang bersih, melahirkan sikap hidup kita yang juga bersih. Artinya bahwa di dalam surat ini kita bisa mendengar sabda Tuhan yang sangat indah. Bersihnya hati nurani kita membangkitkan semangat kita untuk percaya akan pertolongan Tuhan dan menyaksikan pertolongan itu
kepada orang lain, tentu dalam sikap yang bersih, dalam kelemah lembutan, dan dalam rasa hormat. Sedangkan dalam kitab Mazmur pasal 66 ayat 8 sampai 20, sekali lagi kita menyaksikan tentang niat pemazmur untuk memenuhi nazarnya. Mengapa? Karena dia merasakan betul bahwa Tuhan yang dia yakini adalah Tuhan yang melindungi, memelihara hidupnya. Dan dia ingin mengucap syukur itu dan menyaksikan ucapan syukurnya itu kepada orang lain sebagai bukti bahwa dia terpanggil juga untuk membagikan kebaikan Allah ini untuk sesama. Dari keempat bacaan ini, kita bisa memetik hal yang sangat indah. Yang pertama adalah Allah yang kita sembah adalah Allah yang transenden. Allah yang agung, Allah yang penuh kuasa, yang jauh, karena dia adalah pencipta alam semesta ini. Tetapi sekaligus Allah yang imanen, yaitu Allah yang hadir dan dekat, yang menyapa dan menyelamatkan kita dalam kehadiran Tuhan Yesus. Yang kedua, Allah yang transenden dan Allah yang imanen ini adalah Allah yang hadir untuk menyatakan bukan hanya kuasanya, tetapi juga menyatakan kasih-Nya. Dan yang ketiga, wujud kasih Allah itu adalah ingin memperbaharui kehidupan ciptaannya. Saya, Bapak, Ibu, anak-anak, dan saudara semua tidak hanya dibersihkan secara jasmani, tetapi kita ingin dibersihkan sampai pada hati nurani kita. Sehingga apa? Sehingga dengan bersihnya hati nurani kita juga membersihkan sikap kita yang keluar kepada orang lain. Sehingga ketika kita akan memberikan kesaksian tentang kasih Tuhan itu juga kita lakukan dengan penuh kelembutan dan rasa hormat. Dan kesaksian kita seperti belajar dari pemazmur adalah sebagai wujud dari ucapan syukur kita karena karya pemeliharaan Tuhan. Kesaksian bukan tugas, tetapi kesaksian itu adalah wujud ucapan syukur. Karena kita telah dipelihara oleh Tuhan. Ku tenang, sebab Kau Allahku. Betul bahwa kita memiliki Allah yang transenden, tetapi Allah yang imanen, Allah yang penuh kuasa, tetapi Allah juga yang penuh kasih, Allah yang bertahta dalam kerajaannya, tetapi sekaligus Allah yang bersedia hadir di dunia untuk menyelamatkan kita. Sehingga perasaan kegelisahan kita saat ini, mari kita ubah dengan penyerahan diri dan pengandalan diri kita kepada Allah kita. Mengapa? Karena Allah kita selain kuasa juga penuh cinta kasih. Ku tenang sebab Kau Allahku. Saat ini kita akan mendengar pujian dengan judul lagu Lingkupiku. Mari kita masuk saat teduh. Tuhan memberkati kita semua. Amin.
Thank you.